Baik, saya sudah mulai merekam, yang minggu kemarin saya belum posting di YouTube, nanti abis ini saya akan posting. Oke, sub terakhir dari buku satu yaitu tentang pindah kerajaan. Keselamatan adalah masalah pindah daerah. Mari kita bahas ya. Tahukah Anda bahwa masalah diselamatkan oleh Yesus adalah masalah berpindah daerah. Jadi masalah diselamatkan oleh Yesus ya, ini masih banyak orang yang belum paham. Jadi mereka masih mengerjakan bagian-bagian yang sebetulnya mereka berharap mendapatkan tempat terbaik, mendapatkan satu perkenanan dari Allah dengan perbuatan-perbuatan hari-hari ini sebanyak-banyak mungkin untuk mereka mendapatkan tempat terbaik. Padahal sebetulnya masalahnya adalah udah pindah daerah belum? Nah, pertanyaannya itu, udah pindah daerah belum? Ya. Yohanes 5:24. Silakan dibaca oleh tadi Ibu Made katanya masih ada eh, atau udah bisa Bu Made? Belum. Oke, Bu Marta dulu deh, silakan. Asistennya. Iya, Pak. Terima Terima kasih. kasih. Shalom semuanya. Halo, selamat sore. Yohanes 5 ayat 24. Betul. Aku Silakan. berkata kepada ya, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Terima kasih Bu Marta. Sama. Ayat ini luar biasa ya. Siapa yang mendengar perkataan Tuhan dan percaya kepada Allah yang ngutus Tuhan Yesus. Ia punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ia punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum karena pindah daerah, ya, dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi seseorang yang percaya pada Tuhan Yesus, mendengar perkataannya dan percaya kepada Allah yang ngutus dia. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita harus ketahui ya. Yang mendengar Tuhan Yesus tuh apakah golongan tertentu kah? Artinya orang yang disebutkan sebagai pendeta kah, hamba Tuhan kah, atau semua orang Kristen bisa mendengar suara Tuhan? Pertanyaannya itu ya. Atau apakah orang itu otomatis ketika jadi orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus dan ada Allah Bapa yang ngutus dia? Nah, apakah kemudian langsung begitu saja percaya dan kemudian tidak turut dihukum? Nah, teman-teman kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, mencerna lebih dalam lagi, ternyata banyak orang Kristen yang belum pindah daerah. Jadi banyak orang Kristen yang hanya ikut-ikutan secara religius, mesti jadi orang Kristen. Jelas teman-teman? Dengan pelayanan, dengan baca kitab, semuanya diimani bahwa sudah pindah daerah. Ternyata kalau kita lihat di dalam ayat ini, banyak orang belum pindah daerah alias masih dalam penghukuman. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak turut dihukum? Bagaimana caranya agar kita benar-benar punya hidup yang kekal? Bagaimana caranya agar kita benar-benar udah pindah? Nah, itu dia ya akan dibahas. Tuhan Yesus memberitahu pada kita suatu kebenaran rohani, yakni bila Anda mendengar perkataannya. Jadi bersyarat ya, bila kita mendengar perkataannya dan mempercayai Allah Bapa yang mengutus Yesus ke dunia, saat itu Anda mengalami perpindahan dari daerah maut ke dalam daerah hidup. Karena dari dalam perpindahan itu sendiri, kita tidak dihukum lagi. Kita tidak diperintah oleh dosa lagi. Kita tidak diperintah oleh ketakutan lagi. Pertanyaan saya, apakah kita sudah bebas dari dosa? Apakah kita kemudian sudah sepenuhnya bebas untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan?
Belum ya ternyata ya teman-teman, dosa masih bisa berkuasa atas diri kita. Kalau kita kemudian berbuat dosa, kitanya jadi rasanya jauh dari Tuhan. Oke. Dan adanya kemudian apa namanya? Membuat kita seringkali mempunyai ketakutan-ketakutan ketika kita mengikuti hidup ini, ya mengikuti jalan Tuhan ini. Ketakutan-ketakutan tertentu itu dalam arti gini, dalam kemanusiaan atau kemanusiawian kita. Kita masih merasakan sedikit kalau kita masih dicengkeram oleh berbagai macam kekurangan, kita bertanya, Tuhan kok ada nggak sih gitu ya? Tuhan, Engkau betul-betul melihat nggak sih kalau aku benar-benar lagi butuh ini dan butuh itu. Teman-teman, ya kita mempunyai satu hal yang sekarang kita bisa mengerti, sisi kemanusiaan kita yang masih mempunyai kelemahan dalam bidang itu. Nah, mari kita lihat kalau kemudian ayat berikutnya ini membuat kita bisa mengerti. Kolose 1 ayat 13. Silakan dibaca. Bu Yunika tolong baca boleh? Kolose 1 ya, Pak. Betul, ayat 13. Silakan. Ya, Pak Doni buka Iya. sendiri aja. Oh iya. Ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu. Kolose 1 ayat 13. 13 kali. Iya. Iya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya. Terima kasih Bu Yunika. Ya, Pak Doni, sama-sama. Nah, jadi ketika kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup, kita juga telah dilepaskan. Lihat ini, kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Artinya apa? Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan oleh setiap kuasa-kuasa untuk kita berbuat dosa lagi. Ini kita harus tahu ya, kita punya pembebasan secara penuh dari Tuhan Yesus untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Lihat nih, memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Artinya apa? Kerajaan Allah, kerajaan milik Bapa itu mempunyai kerajaan yang dibangun di bumi ini, ya. Kerajaan Allah ini yang diucapkan, yang kemudian diberitahukan kepada orang-orang di muka bumi ini oleh Yesus. Nah, bukan berarti ada dua kerajaan gitu ya, ada kerajaan Bapa dan kerajaan Anak. Tapi kerajaan Allah itu memang milik antara Yesus dan Allah Bapa. Bukan milik apa namanya? Bukan milik apa ya namanya ya? Ada dua kerajaan yang berbeda gitu. Enggak. Tapi sang anak mewakili Bapa untuk memindahkan setiap orang yang percaya untuk menjadi pengikut Kristus dan juga menjadi pemilik pemilik kerajaan Allah, termasuk orang-orangnya di dalamnya, menjadi anak-anak kerajaan Allah, anak-anak kerajaan. Nah, teman-teman, kalau kita sekarang percaya Yesus, artinya kita mestinya udah percaya kepada Allah Bapa, ya. Tapi karena kemudian ada teori ini, teori itu, doktrin ini, doktrin itu, maka kemudian kita tidak sepenuhnya mengenal Kristus dan tidak sepenuhnya mengenal kuasa Allah itu. Hingga kita tidak bisa lepas sepenuhnya dari dosa. Nah, teman-teman, ini yang mesti kita ketahui. Pak, dengan kita bisa mengetahui adanya pribadi Allah Bapa dan kita mengetahui siapa Kristus, apakah dijamin kita bisa tidak berbuat dosa lagi? Nah, kalau teman-teman yang ikut kemarin webinar pasti ngerti. Kenapa? Karena secara natural Allah melahirkan kembali kita agar kita bisa mengenal Bapa. Dan satu-satunya yang bisa mengenal Bapa adalah Kristus. Kuasa itu ada dalam diri Yesus. Dan kalau kita mengenal Yesus, kita telah mengenal juga kuasa perpindahan ini. Ya,
posisi perpindahan ini dan kuasa di dalamnya yang kemudian mengenal kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena secara natural diberikan juga oleh Bapa kepada kita dalam wujud kasih. Kita tidak lagi berbuat dosa karena kita mengasihi Allah. Kita punya keseganan untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan mengerti ya teman-teman. Agak agak muter-muter bahasanya betul, tapi saya mengupayakan agar teman-teman mengerti asal muasalnya gimana, ya, secara esensinya gimana, dasarnya gimana, dan pada itulah kenyataannya sebetulnya. Tapi banyak orang Kristen, itu mah udah biasa pengajarannya, udah mengerti. Tapi pada faktanya mereka masih terperangkap oleh berbagai-bagai kuasa kegelapan dalam hidup mereka. Ya, kita pun sekarang bisa mengerti kalau kita sekarang ada dalam bentuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apakah kita wajar punya ketakutan? Saya mau bilang wajar. Tapi tidak usah takut terlalu banyak, terlalu sering, dan kita tidak menjadi orang yang takutan terus-menerus. Karena ketakutan itu memang ada dalam jiwa manusia, tapi tidak harus kita terus-terusan mengikutinya. Ya, terutama kalau kita sudah mendengar suara Tuhan. Ya, semakin kita mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar bimbingannya untuk kita keluar dari ketakutan itu masuk ke dalam damai sejahtera. Sampai sini teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksudkan? Ada pertanyaan mungkin? Ya, biasanya kalau udah masuk ke sini, gampang Pak, bisa dimengerti. Tapi apa kemudian yang menjadi kesulitannya dalam membagikan pengajaran ini? Kira-kira teman-teman membagikannya kepada orang-orang di gereja atau teman-teman di Komsel bagaimana? Apakah ada kesulitankah? Nah, sekarang kita masuk ke pengajarannya untuk membagikannya seperti apa. Ada kesulitan selama ini teman-teman? Dan tanggapan mereka bagaimana ketika teman-teman membagikan pengajaran yang teman-teman dapatkan di dalam RTM? Silakan. Ada yang mau sharing? Tidak ada? Oke, Bu Made lagi di luar. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan? Atau apakah ada, Pak, saya dalam setiap kesempatan saya berupaya mengajarkan, tapi ada kalanya saya mentok di daerah tertentu. Nah, silakan dibagikan. Kira-kira teman-teman punya masalah apa dalam membagikan pengajaran seperti ini? Tidak ada? Oke, nampaknya sudah mulus ya. Baik, kalau tidak ada permasalahan, kita akan teruskan. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kita sudah pindah daerah. Dengan syarat kita mendengar tuntunan Tuhan. Nah, tuntunan Tuhan itu sendiri adalah yang memastikan kita agar kita tetap ada dalam guidance-nya Tuhan Yesus. Oke? Kalau kita tidak mendengarkan tuntunan Tuhan, saya mau bilang ini, dipastikan kita masih turut dihukum, dipastikan kita masih belum punya hidup yang kekal, dan meskipun kita orang Kristen, kita belum percaya sepenuhnya bahwa Dia ada. Itu dia yang menjadi landasannya. Jadi tuntunan Tuhan itulah yang membuat kita tetap ada dalam kerajaan anaknya Allah. Ya, di kerajaan Yesus ya, kerajaan Allah ya. Bahwa kita sekarang mengerti tuntunan itulah yang menyebabkan kita terlepas dari kuasa kegelapan. Tuntunan dialah yang menyebabkan kita tetap ada dalam damai sejahtera. Tuntunan dialah yang menyebabkan kita untuk tidak usah berbuat dosa lagi. Jelas teman-teman? Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam sub yang kedua. Dunia dan penguasanya sudah dihukum. Sistem dunia ini dengan seluruh kuasa dan penguasanya telah dihukum sejak Tuhan Yesus memenangkan pertandingan melawan si iblis di kayu salib. Nah, itu yang harus kita garis bawahi ya. Kemenangan Tuhan ketika ia mengorbankan diri di kayu salib telah membuat penguasa dunia ini dan seluruh kuasanya itu dikalahkan. Dia sudah menang. Untuk memenangkan kita ya, maka dia sudah menang. Dia udah menang nih, katanya mungkin belum. Pertandingan itu adalah pertandingan ketaatan kepada Allah. Sistem dunia ini
akan lenyap dibuang ke dalam api neraka. Nanti, tapi itu ya dibuangnya, dilenyapkannya. Sebelum itu Yesus telah datang membangun sebuah sistem baru, yakni kerajaan Allah yang tidak akan lenyap. Siapa berpindah ke dalamnya tidak terbawa lenyap ke neraka, tetapi hidup kekal. Jadi dunia ini, keinginan-keinginan ini, semuanya yang ada di dunia ini akan dilenyapkan dalam neraka, dalam lautan api, dalam kematian yang kedua. Namun, Yesus ketika datang ke muka bumi ini, ia bawa kerajaan Allah. Setiap orang yang percaya boleh pindah ke situ untuk tidak turut dihukum. Dan ketika dia membangun kerajaan itu, ia melindungi setiap pengikut, dan setiap orang yang di dalamnya, setiap orang-orang, setiap anak-anak kerajaan di dalamnya. Dia lindungi, dia jagai, agar tetap tidak turut dihukum bersama-sama dengan dunia. Maka yang menjadikan orang itu masih punya potensi untuk dihukum oleh keadaan, oleh situasi, orang tersebut masih mempunyai keinginan terlibat di dalam segala keinginan dunia. Nah, teman-teman, itu yang mesti kita ketahui ya. Dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Oke, silakan dibaca oleh Ibu Dina, ada? Silakan. Adakah Ibu Dina? Jadi ada ya Ibu Dina. Ibu Enda ada? Silakan. Ibu Enda. Yohanes 16 ya Pak Doni. Betul Bu. Iya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 ya. Iya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya. Turut berduka cita atas meninggalnya adiknya Ibu ya. Iya Pak, makasih Pak Doni. Tuhan Yesus beri kekuatan kepada Ibu dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ya, amin. Ya. Oke, kita teruskan. Yang berikutnya, Yohanes 16 ayat 11. Ada Ibu Monica ya. Silakan, Ibu Monica. Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Baik, terima kasih Bu Monica. Berikutnya, Ibu Yohana ada? Shalom, iya Pak Doni ada. Shalom, terima kasih Ibu, silakan. 1 Korintus ya Pak? Betul, betul Bu. 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Baik, kita bahas ya. Yang tadi dibacakan, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Yesus bilang ada pertolongan dari Roh Kudus untuk kita ditolong sepenuhnya. Jadi bukan Tuhan Yesus itu nggak bisa nolongin, nggak. Karena pekerjaan Tuhan Yesus itu memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah. Dan agar tetap ada dalam kerajaan Allah itu, maka setiap anak-anak Allah memerlukan pertolongan yang permanen, yang tetap, yang membimbing dia, yang membimbing mereka, kita semua ya, ketika Yesus naik ke sorga. Ya, teman-teman gitu ya. Kan kita tahu ya, Yesus naik ke sorga itu karena memang ia bisa mencurahkan rohnya secara multiplikasi kepada banyak orang percaya. Dan dibantu oleh Roh Kudus agar kita mempunyai cloning Yesus. Itu yang kita harus mengerti. Mengapa dia memberikan kepada Roh Kudus kuasa untuk menolong lebih banyak. Nah itu dia teman-teman. Untuk kita menjadikan Yesus menjadi penuh dalam diri kita, itu memang membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Di samping itu juga Roh Kudus menolong kita untuk menyalibkan setiap
manusia lama, hidup yang lama, pikiran daging yang masih ada dalam diri kita. Ya, Pak, emang Tuhan Yesus nggak bisa melakukannya? Pertanyaannya gitu ya. Ya, Tuhan Yesus mesti membutuhkan pertolongan Roh Kudus juga, ya. Kenapa? Karena kemudian kita bisa mengerti kita itu bisa masuk ke dalam keluarga Allah ketika kita memang mengerti ada kuasa Elohim yang menopang kita senantiasa. Teman-teman ya, jadi ada kuasa dari Allah yang Maha Tinggi dan juga ada pertolongan secara manusia ya. Ketika Yesus datang sebagai manusia, ia menolong kita untuk mengerti bagaimana sisi manusia kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus jadi manusia, kita bisa mengerti ia telah melakukan pertandingan ketaatan kepada Bapaknya ketika ia di dunia ini. Dan ketika secara penuh ya Roh Kudus menanggalkan semuanya, kita menjadi manusia rohani sepenuhnya. Nah, kalau teman-teman bisa mengerti ini, wah udah deh, dijamin ya. Pengangkatan segera tiba, kita akan berjumpa pribadi-pribadi dengan Tuhan Yesus ketika di awan-awan. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus membuat seseorang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena bisa didengar Tuhannya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Nah, untuk apa? Untuk kemudian kita menjadikan diri kita jadi sepenuh Dia. Karena kita itu cloning Yesus. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, teman-teman, karena untuk kepentingan itulah ya kita hendak jadi seperti Yesus, kita ditolong oleh Roh Kudus. Dan kalaupun kita masih sekarang tidak percaya, ya, tidak mengerti kuasa itu terjadi karena kita memang belum percaya Tuhan Yesus. Sebetulnya itu yang terjadi. Meskipun seorang Kristen pun kalau percaya Tuhan Yesus itu bisa, Pak, bisa. Kenapa? Kata siapa nggak bisa? Ya, teman-teman. 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, kalau kemudian kedatangan Tuhan ini untuk mematikan penguasa dunia dan juga mengakibatkan dunia ini telah dihukum, ya. Oleh karena itu kita nggak usah lagi bersama-sama dengan dunia, betul? Kita tidak lagi terlibat dalam setiap keinginan duniawi. Tapi pada saat ini ketika kita masih di bumi, kita masih terlibat juga dengan hal-hal yang duniawi. Nah, oleh karena itu kita mempunyai yang namanya pergumulan, permasalahan, hambatan-hambatan. Kok kita yang manusia rohani ini masih tidak dibebaskan dari masalah-masalah, Pak? Mengapa? Karena kemudian Tuhan dan kuasa Roh Kudus menghukum kuasa kuasa pikiran-pikiran daging dan kuasa dosa dalam tubuh manusia lewat apa? Lewat berbagai baptisan demi baptisan agar di dalam tubuh manusia sebetulnya ia sedang menghukum kuasa dosa itu. Makanya kalau kita sedang menghadapi berbagai masalah, berbagai setiap macam pergumulan kehidupan di muka bumi ini, meskipun kita jadi anak Allah, kita itu lagi menghukum kuasa dosa dan pikiran-pikiran daging dalam tubuh jasmani kita. Agar kita kemudian sepertinya mendapat hukuman dari Tuhan sebetulnya. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah kita dididik, kita sedang didisiplinkan, kita sedang dimuliakan lewat masalah ini supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi ingat ini, kalau pergumulan dan permasalahan itu kemudian untuk kemudian kita bisa mengerti, kita tuh udah pindah daerah. Jangan tinggal di dunia daging lagi. Jangan tinggal dalam pikiran daging lagi. Jangan tinggal dalam kerajaan dan kuasa dunia lagi. Teman-teman mengerti ini? Semoga dimengerti. Karena sebetulnya yang terjadi adalah kita ini sedang bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus dalam tubuh jasmani kita untuk menghukum kuasa dosa dan kuasa pikiran daging. Jadi itulah adanya masalah, kita bisa mengerti. Oh, kalau tuntunan Tuhan membuat kita ada di dalam atas masalah terus-menerus. Di atas masalah terus-menerus. Tidak di dalam masalah terus-menerus. Ya. Karena kemudian tuntunan Tuhan itu membuat kita lolos dari berbagai macam tekanan demi tekanan. Agar kita punya solusi senantiasa dalam Tuhan. Pak, benar nggak sih ada solusinya? Ada. Di mana solusinya? Lihat ini. Ayat jagoannya ini. Ya. Saya mau katakan, emang selalu ada solusi, Pak? Selalu ada solusi. Tidak pernah tidak ada solusi. Lihat ini teman-teman.
1 Korintus 10 ayat 13. Itu ya, itu yang menjadi patokannya. 1 Korintus 10 ayat 13, silakan dibaca oleh, siapa yang belum baca? Bu Marta ya, Bu Marta lagi ya, silakan Bu Marta. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih juga. Sat, ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, Terima kasih. terima kasih Bu Marta. Teman-teman mesti mengerti, kita itu tidak dicobai oleh Tuhan. Tidak. Kita dicobai oleh si jahat. Tapi mengapa Tuhan membiarkan kita dicobai? Tuhan membiarkan kita dicobai seolah-olah kita dibiarkan Tuhan masuk ke dalam pencobaan. Tapi sebetulnya yang melibatkan ini, kita dicobai itu adalah karena keinginan kita. Mengapa ini disebutkan pencobaan? Karena kita tahu kita sedang mengalami segala macam di dunia ini berupa apa namanya, hidup bersama-sama dengan Tuhan, ya, pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan setiap hari, dan ikut Tuhan itu adalah damai sejahtera, tapi kita menginginkan hal-hal yang lain mungkin di luar Tuhan. Dan ketika itu muncul, hal-hal di luar Tuhan itu muncul dan kita lakukan, timbullah yang namanya pencobaan. Pencobaan-pencobaan ini muncul karena kita memang membiarkan diri kita untuk masuk dalam berbagai-bagai masalah. Nah teman-teman ya, ikut Tuhan aja memang ada masalahnya kok. Ini kita membiarkan diri kita masuk ke dalam berbagai-bagai keinginan untuk kita dicobai. Kenapa sih? Ya memang itu dasarnya manusia memang begitu. Tapi kalau kita lihat ini, Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kenapa? Allah setia. Karena Ia tahu. Ya, Ia tahu bagaimana manusia itu dibentuk di dunia ini untuk dimenangkan. Ia tahu bagaimana mengatasi semua masalah. Karena Ia adalah seorang Bapa, Ia memberikan kepada kita kelahiran baru agar kita bisa mengerti apa yang Ia inginkan antar roh dan roh, antara Bapa dengan anak-anaknya. Dan kesetiaan Allah itu terbukti kalau kemudian kita dicobai di si jahat di muka bumi ini, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kenapa? Pada waktu kita dicobai, ya, pada waktu kita mengalami pencobaan-pencobaan di dunia ini, Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar, solusi, hikmat. Agar apa? Bukan agar bebas, bukan. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dengan kata lain apa? Allah memberikan kebijaksanaan, Allah memberikan hikmat, agar kita tidak cengeng, ya. Tidak kemudian kita tengking masalahnya keluar dan beres gitu ya. Kita bisa didewasakan lewat masalah-masalah kita. Kita bisa menjadi lebih dewasa lewat masalah-masalah kita. Kenapa? Masalah kita itu memang kita yang bikin sendiri. Tapi Allah setia. Tidak mungkin kita ditekan terus-menerus. Dia akan berikan kepada kita jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Jadi permasalahan yang ada muncul ini akibat kita sebetulnya. Kita yang bersalah. Kita yang punya keinginan. Dan Allah setia membiarkan diri kita tidak ditekan oleh berbagai-bagai setiap permasalahan kehidupan hingga kita jadinya jatuh telentang dan mati gitu aja gitu. Enggak. Ia membiarkan kita memang masuk ke dalam berbagai-bagai masalah untuk kita didewasakan dalam masalah itu. Sekaligus menghukum kuasa dosa dan menyelipkan daging dalam diri kita lewat tubuh jasmani kita oleh kuasa darah Yesus dan oleh tuntunan Roh Kudus dalam diri kita. Ya, ini panjang banget ya penjelasannya. Tapi memang begitulah teman-teman. Oke, saya perlu juga dengar rekaman ini karena saya pun baru menjelaskannya dengan lebih detail hari ini.
Kalau dulu mungkin nggak detail, tapi karena ini penjabarannya dalam bentuk pengajaran dan latihan mengajar, maka kita lebih detail dalam mengajarkan dan membagikan. Teman-teman, ada pertanyaan atau ada yang bingung atau ada yang baru ngeh? Silakan bagikan. Bu Monika, ya, Pak, saya mau tanya, berarti boleh. kalau setiap ada masalah itu sebenarnya dari kita sendiri yang sebelumnya sudah apalah berbuat sesuatu yang menimbulkan masalah itu gitu. Maksudnya Biasanya gitu. bukan berarti gini, Tuhan ciptakan masalah supaya memproses kita, nggak begitu ya Pak. Tapi kita sendiri yang sebenarnya bikin masalah itu dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya memproses kita. Iya, betul. Berarti Bikin dari masalah, kesalahan masa Tuhan bikin masalah? Enggak lah. Iya, enggak. Itulah berarti kesalahan kita ya Pak. Ya. Berarti seharusnya kalau ada masalah kita introspeksi diri. Apa sih yang udah aku lakukan? Apa yang salah selama ini yang udah aku lakukan? Begitu ya Iya. Pak. Ya. Oke. Oke Pak, Ya. makasih. Terima kasih Bu Monika. Di bumi ini ada kerajaan Allah dan ada kerajaan dunia, bukan? Yang lebih awal kan kerajaan dunia ya, yang kolaps. Kolaps dari mana? Kolaps dari ketika Tuhan bangun Taman Eden tuh manusia nggak pengen Taman Eden. Kira-kira semester ini dosa yang paling apa yang sering muncul? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang sering muncul apa? Yang berpola. Siapa yang tahu? Saya juga baru dibukain. Pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu, silahkan buka kamera videonya deh, kita foto bersama dulu. Wah, dipancing. Silahkan kita buka videonya dan kita foto bersama. Yang pengen tahu, kalau nggak pengen tahu ya udah. Silakan Bu Marta, Bu Yunika, Bu Nade, Bu Nade, Bu Made, Bu Enda, Bu Yohana, kita buka video bersama, kita foto bersama dulu. By the way, ngomong-ngomong RTM, kemarin webinar baru seminggu lagi ya rekamannya baru muncul agar tidak bergantung pada rekaman dan kemudian nggak datang ke webinar. Nggak apa-apa, bagus itu ya. Oke, silakan dibuka videonya. Belum nggak mau difoto nih? Ya sudah, kalau mau difoto. 1, 2, 3. Oke, ya. Saya mau bukain gini, teman-teman. Apa yang dosa berulang yang sering kali muncul hingga saat ini? Tahu nggak? Sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa karena apa? Siapa yang tahu? Keinginan ya Pak? Keinginan. Oke, betul. Tepuk tangan. Pengen tahu, Oke, kepo. keinginan, pengen tahu, terus apa lagi? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Waduh, Bu Yunike. Terima kasih loh jawabannya. Hawa nafsu. Terus apa lagi? Semuanya benar sih. Cuman ketika berbuatnya itu apa? Perbuatannya itu dalam wujud apa? Yang berulang-ulangnya yang terjadi saat ini. Yang mengakibatkan orang itu terikat dalam perbuatan tabiat yang daging terus-menerus diantaranya. Ada portalnya. Ah, ya? Salah Kebiasaan. mendengar ya Pak? Salah mendengar. Oke, Bu Yohana? Kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Salah mendengar, kebiasaan nyambung. Tapi satu perbuatan yang sering kita mungkin nggak pernah kita mengerti. Hari ini mungkin kita masih melakukannya. Apa coba? Terus, saya mau gali terus lebih dalam agar kita bisa mengerti. Apa kira-kira? Oh, Ya? tidak menyadari keberadaannya gitu Pak? Tidak. Oh, udah pasti berbuat dosa itu pasti tidak menyadari keberadaan Tuhan. Udah pasti itu. Tapi apa perbuatan apa yang dengan jelas kita miss? Gitu. Dedel. Apa sih bahasa Jawa dedel? Apa itu? Jendol. Apa? Dedel. Dedel itu Ijel. kayak bahasa Indonesianya kayak apa ya? Kayak bandel gitu loh Pak. Bandel. Oh, bandel. Oke.
Bandel dalam hal apa? Perbuatannya itu. Perbuatannya. Kekeh, Pak. Ya itu Orangnya kekeh. Kekeh itu bahasa Jermannya. Tadi kan bahasa Jawanya Jermannya kekeh itu ya. Diulang-ulang terus. Iya, lah ya perbuatannya apa? Secara wujud perbuatannya apa? Ya. Apa yang Teledor. ditawarkan Tertipu oleh ya, Pak? ya? Tertipu sama si jahat. Tertipu. Oh, kayak lagu zaman dulu itu. Ya. Teledor, Pak. Teledor. Iya, perbuatannya apa? Coba Tidak taat. tidak tahu udah pasti. Tidak tahu udah pasti karena memang akhirnya dia melakukan sesuatu tindakan itu. Coba ingat-ingat lagi. Apa yang dilakukan oleh mereka berdua ketika mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa? Ingat-ingat. Oh itu. Bohong. Iya dah, pohon diapain pohonnya? Bohong. Makan bukan makan. Nah, makan tepuk tangan. Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka makan. Mereka memakan makanan yang dilarang oleh Tuhan. Yang dilarang itu justru membuat seseorang penasaran, bukan? Tapi dari makanan itulah kemudian, ya, sampai dengan hari ini, manusia itu craving, tau nggak craving? Geragas, tau nggak geragas itu bahasa Indonesianya apa? Celuta. Ya? Rakus. Rakus. Jadi ketika kita makan, coba ingat tabiat kita ya. Kalau kita makan, kalau kita kemudian menikmati makanan, apalagi kalau kemudian kita diundang makan, di jamuan makan, atau makan all you can eat, atau makan apalah. Coba lihat, perhatikan kalau kita makan. Seperti apa kita makan? Itu yang membuat seseorang masih terikat dengan apapun saja yang ada di dunia ini. Dari Adam dan Hawa, itu seperti itu. Coba kalau kita lihat ya, kalau Adam dan Hawa akibat makan itu ternyata mereka menyadari bahwa mereka telanjang karena akibat mereka makan dari buah yang Tuhan melarang. Sampai dengan hari ini soal makanan saja banyak orang yang kemudian lupa mereka itu memiliki harusnya punya pengertian bahwa tubuh mereka itu bait Allah. Apa yang Allah inginkan tentang makanan, mereka harus mengerti. Allah itu ingin makan apa bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya Yesus bukanlah Yesus yang rakus pada zaman dia ketika di muka bumi. Orang bilang ia adalah orang pelahap dan peminum. Kenapa? Karena ia bergaul dengan orang berdosa. Oke. Tapi saya percaya Yesus yang sering kali berjalan ke sana sini dan sampai dengan berkeliling sampai ke Yehuda, sampai ke Yerusalem, sampai dengan ke seluruh penjuru-penjuru di tanah Israel tuh, dia mempunyai kebugaran tertentu. Nah, teman-teman, saya sampai di pengertian begini, berarti manusia percaya pada saat ini kalau ternyata masih ada dalam wilayah hawa nafsu, masih dalam satu tabiat yang buruk, di antaranya mungkin dari pola makan. Nah, coba kita sadari. Pola makan kita mesti diatur kembali. Yang kita makan mesti diatur kembali. Ini yang Allah inginkan atau bukan? Ini yang Allah kehendaki atau bukan? Bukan berarti bebas-bebasnya seperti merpati ya. kayak Guka Hitna. Tapi kita sekarang mengerti bahwa ia memberikan kepada kita bentuk-bentuk batasan agar kita tidak lagi hidup dalam penghukuman. Akibat kemudian kita serba makan apapun, ada risikonya bukan? Semakin kita tambah umur, adanya kolesterol, adanya pembekuan darah, ya, adanya kemudian penyumbatan di organ-organ pembuluh darah, adanya kelemahan-kelemahan di daerah jantung, adanya sulit tidur, adanya ketergantungan pada obat dan sebagainya.
Itu artinya kita mempunyai masalah dalam bentuk tabiat dalam hal makan. Memasukkan makanan-makanan yang tidak seharusnya dalam berlebihan masuk ke dalam badan. Tepuk tangan. Nah, bagaimana teman-teman? Sadari nggak ini? Langsung diam. Ada 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 yang ngerasa nggak? Iya ya, dari pola makan saya masih harus kita tertibkan gitu. Nah, jadi saya teringat dengan apa yang istri saya bagikan. Kamu mesti eh, nol gula putih deh. Iya, saya udah nggak makan gula putih ya. Kamu mesti kurangin nasi deh. Ya, saya juga udah ngurangin nasi. Kamu mesti banyak olahraga deh. Sekitar 3 tahun yang lalu ya, ketika dia bilang ini, kamu mesti banyak olahraga ya, mesti teratur olahraganya untuk kemudian dalam hal memberi contoh kepada orang-orang, kamu tuh mesti hidup sehat. Itu saya lakukan 3 tahun yang lalu, mulai dari 3 tahun yang lalu. Untuk lebih jelas lagi, nanti silakan tanya masih saya. Nah, hari-hari ini istri saya kemudian melakukan lebih mengurangi makan. Dia diet, ya, dia olahraga lebih teratur lagi, sama dengan saya. Dan puji Tuhan, dia mendapatkan tuntunan itu hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kenapa alasannya kemudian kita bisa merapikan pola makan kita? Karena kita ini adalah bait Allah, yang satu. Dan kedua, kita ini adalah imamat yang rajani. Apa alasannya kita ini adalah imamat yang rajani? Agar Allah bisa pakai kita lebih lama dibanding orang lain. Lebih lama apa? Melayani dia sebagai imam. Imam yang sehat, imam yang bugar, imam yang dia bisa utus kemanapun dengan sehat dan bugar tanpa ada halangan tentang sakit penyakit atau tentang kebugaran. Tepuk tangan semangatnya. Nah, sampai di situ teman-teman. Ada pertanyaan? Sekarang ngerti nggak? Kalau Tuhan nggak ciptakan masalah, tapi kita yang ciptakan masalah. Salah satunya dari apa yang kita makan. Mengerti ya? Terutama tadi pertanyaan Bu Monika tuh kena banget. Jelas Bu Monika ya? Jelas banget, Pak. Iya. Udah mulai biasa, Pak. Udah Ya? turun 3 kilo. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Dapat remanya berarti. Kalau turun 3 kilo berarti itu udah longgar sekitar 1-2 nomor tuh. Wah, pasti. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Ya, dari berbagai macam gejolak-gejolak ya, gejolak-gejolak orang-orang yang di dalam sosial media, ya, saya post dulu deh. Tuh, ada yang mau bertanya? Sekarang makin jelas sekarang ya. Sekarang makin dalam. Silakan kalau ada pertanyaan. Selamat datang Ibu Emi. Selamat sore. Ada pertanyaan sampai sini? Selamat sore, Pak Selamat Doni. sore. Selamat datang. Yuk. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Masih mencerna pasti ya? Mudah-mudahan masih mencerna. Oke. Saya setelah ini pun nanti akan memutar lagi rekamannya. Karena saya dapat banyak hal dalam pertemuan hari ini. Sebetulnya teman-teman. Pak, kan Bapak yang bagiin. Iya, secara fisik saya yang bagiin. Tapi secara roh bukan saya yang bagiin. Bukan. Karena ini pun berlaku untuk saya juga. Teman-teman ya. Saya percaya ini Tuhan yang gerakan kita. Ya, untuk kemudian sharing pada sore hari ini. Tentang makanan. Saya percaya Tuhan punya pergerakan pada sore hari ini untuk kita diubahkan oleh tuntunannya demi tuntunannya. Kalau kita nggak dituntun sore hari ini, atau dalam detik ini sekalipun, kita itu masih ada dalam kegelapan pikiran kita. Yuk yang gelap-gelap nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pikiran kita sekarang, yang kegelapan pikiran, ketakutan, kecemasan, nyah keluar sekarang juga. Dan sekarang kita sedang dipegang tangannya oleh Tuhan untuk masuk ke dalam berbagai-bagai damai sejahtera.
Amin. Oke, mari kita lanjutkan. Sub yang kedua sudah tadi, sekarang sub yang ketiga. Sebelum lebih jauh, ada yang mau dibagikan teman-teman? Setelah dapat pengertian ini lebih dalam, baru sekitar satu jam. Belum juga 1 jam ya? Ada 1 jam lah ada. Oke, ada yang mau dibagikan? Dapat apa hari ini? Ibu Enda mungkin mau bagikan sesuatu? Ibu Enda? Ibu Yohana mungkin? Ya. Ditegur dalam hal apa, Bu? Silakan, Bu. Wah, silakan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Wah, oke, silakan. Bagikan pada kita. Iya, dari kemarin itu kan memang saya ini kan lagi males lagi untuk berolahraga gitu kan. Rasanya kayak apa namanya? Kok usahanya nggak ada hasil gitu. Saya tuh melihatnya begitu. Ya. Terus kemudian Bapak tadi ngomong soal makanan, sudah pernah sampai saya itu 1 bulan nggak makan nasi. Bertahan itu Pak, bisa gitu. Tapi kemudian tergoda lagi karena keluarga gitu kan, suami, anak, orang tua semuanya kan Makan nasi. gimana ya? Jadi nggak bisa sama-sama gitu. Kalau Bapak sama Bu Silvi punya pemikiran sepaham begitu enak gitu, saling nguatin, saling itu. Yeah. Makanannya pun juga bisa sama-sama. Nah, kadang kalau saya nyiapin buat suami, nyuapin buat anak, dengan orang tua di rumah gitu kan, otomatis ya yang saya masak itu yang dimakan gitu. Kalau saya mau memaksakan yang lain supaya bisa ngikutin saya kan nggak mungkin gitu. Nah itu trouble-nya saya di situ hingga akhirnya saya kembali males ya gitu. Olahraga juga males gitu kan. Terus mengatur pola makan juga males gitu. Dan anehnya hari-hari ini saya malah lebih banyak mengkonsumsi gula. Jadi suka yang manis gitu, kayak teh manis gitu. Terus kopinya biasanya kopi pahit, sekarang jadi kopi manis gitu. Nah makanya kan saya semakin besar ya badan saya kan gitu kan. Jadi itu sih masalahnya, karena ketidakmampuan saya untuk bertahan seperti itu. Ketika berolahraga kan harus terus setiap hari gitu kan. Terus kalau makan harus diatur ya, benar-benar diatur. Ini terkadang malah contoh kalau makan malam terlewatkan begitu kan, lapar gitu, terus tiba-tiba suami kan lagi ada di luar gitu, dititipin lah misalnya, martabak, tolong beliin makan gitu, dibawainnya nasi goreng, mie goreng jam 9 malam, lah mau nggak dimakan kan sayang gitu kan. Itu berat sekali untuk kembali ke posisi awal. Nah ini saya juga ditegur juga kemarin tuh sempat suami kan beli apa ya, makaroni pedes gitu loh Pak. Nah ketika saya makan begitu, tiba-tiba ada suara nih di hati saya, kenapa kamu makan makanan yang tidak menyehatkan tubuhmu? Begitu. Padahal saya makaroni aja, saya cuma ngambil beberapa biji ya, itu ibaratnya. Saya langsung letakkan, iya, oke, aku nggak makan deh Roh Kudus, saya bilang gitu. Sampai nggak berani makan. Jadi seperti yang Bapak bilang begini tuh kayak, diingetin kemarin habis ditegur soal makaroni nih, gitu kan maksudnya. Jadi kayak, ya memang harus kembali lagi ke semula untuk olahraga lagi. Cuma mengumpulkan niat ini yang harus bagaimana, ini saya juga belum mengerti. Karena kondisi lingkungan di rumah dan keadaan begitu selalu menggoyahkan ya, itu namanya. Belum bisa
untuk bertahan. Itu sih Pak Doni. Iya, Terima kasih. bagus. Terima kasih atas keterbukaannya. Tepuk tangan buat rendah hatiannya. Oke, saya punya tips nih, tips yang manjur ya. Kalau saya pun makan makanan yang dihidangkan oleh istri saya. Jadi eh, nasi saya masih makan nasi, tapi porsinya udah jauh banget berkurang. Karena setiap kali saya makan mungkin hanya siang saja. Dan itu pun jam 2 jam 3 gitu, jam 2 jam 3. Kalau misalnya saya makan pun karena kemudian ada kegiatan yang semakin banyak, saya makan lagi di jam paling paling telat makan jam 7 atau jam 6 gitu. Ya udah, saya nggak makan apapun lagi. Kalaupun misalnya masih lapar ya, ya masih dimakan putih telur apa atau kemudian tempe bacem saya masih makan, tapi nasi udah sangat berkurang jauh. Bahkan saya mungkin cuma sekali makan siang atau 2 jam 3 aja. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena pola hidup yang berubah. Ya. Pola hidup berubah, kebiasaan yang berubah, membuat semua siklusnya juga berubah. Kebiasaan yang lama juga diubah gitu. Akhirnya nggak pengen makan-makan kayak pengen makan bakso gitu ya. Enggak. Bisa ditekan lah gitu ya. Kenapa? Karena ada kebiasaan yang baru. Karena ada satu rutinitas yang baru, ada satu siklus yang baru gitu loh. Nah, dengan begitu kita bisa punya satu kebiasaan yang baru dan yang lama nggak usah lagi kita hidupi lagi. Kan memang ini punya lifestyle yang baru. Ditambah lagi memang betul olahraga pada saat-saat yang kita udah tetapkan ya, itu membuat satu determinasi yang sangat kuat sebagai satu fondasi, ya. Jadi saya pikir, ada satu hal yang mulai hidup, ya, ketika kita mulai berpatokan pada jadwal yang tetap, ya. Contohnya tadi yang diceritakan Bu Yohana kan, tapi kan ada satu yang mesti saya makan yang di meja makan, tapi nasinya dikurangin gitu ya. Makan hanya pauknya aja gitu, hanya mungkin ikannya saja, sayurnya saja, yang nasinya nggak dimakan. Tapi kan kalau dibawain oleh suami kan sayang, Pak. Ya, ini butuh komitmen sebetulnya. Komitmen di antara pasangan. Komitmen di antara kita dengan pasangan. Kalau misalnya kita lebih bugar, bukankah pasangan kita lebih bahagia? Kalau kita lebih sehat, bukankah kita lebih menikmati kehidupan bersama-sama? Itu yang menjadi kerinduan saya dan istri saya pada saat ini gitu. Kalau kita lebih panjang lagi dalam hal kita dipakai sama Tuhan, bukankah itu juga kebahagiaan Tuhan? Ya, intinya setiap hal yang kita lakukan hari-hari ini, kita mengasihi Tuhan. Gitu loh teman-teman, dan kita juga mengasihi tubuh kita sendiri. Kasih tubuh kita, karena tubuh kita ini ya lambat laun ya kan bertambah umurnya nih, mempunyai penurunan metabolisme, penurunan daya 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 serap gitu ya. Jadi kita mesti betul-betul lebih lama lagi dalam hal memperpanjang ya harapan hidup kita. Setidak-tidaknya kita lakukan sesuai dengan apa yang hari-hari itu bisa lakukan. Gitu teman-teman, gitu Bu Yohana tipsnya. Selamat sore Bu Itun. Gitu Bu Yohana. Gampang kok sebetulnya. Cuman tinggal kita komitmen saja. Nasinya dikurangin gitu ya. Semakin hari semakin dikurangin dikit-dikit, nanti bisa tanpa nasi lagi. Ya. Itu Iya Bu. Pak Doni. Semangat. Kalau pagi hari itu telur aja gitu setiap hari bolehkah ya? Kalau lapar silakan. Karena takutnya kalau terlalu banyak protein itu juga bermasalah juga di saya gitu. Iya. Jadi memang saya bingungnya di situ. Karena Iya. kalau terlalu banyak protein nanti keluar itu Pak bisul. Iya. Jadi itu kesulitan saya di situ. Iya. Saya sendiri, saya sudah lama nggak sarapan lagi. Saya sarapannya lewat, hanya jam 2 jam 3 baru makan. Nah, kalau mengenai bisul atau jerawat, ketika kita makan telur, bukan karena telurnya, tapi karena memang sistem metabolisme kita yang bermasalah. Jadi makan telur kok seperti ada keluar jerawat, ada bisul, itu karena memang kitanya sudah makan terlalu banyak yang nggak boleh dimakan. Gitu loh. Jadi hormonnya kita terganggu. Itu Bu.
Iya Pak Doni. Saya juga harus mengatur lagi nih apa yang harus saya makan. Semangat. Oke. Semangat ya. Jadi ini juga muncul di dalam pelatihan pemimpin di tahun berapa ya? Dulu Pak Yosia membangun kita para pemimpin di daerah-daerah di seluruh tanah air untuk menjaga pola makan sebetulnya. Jadi 3 tahun tepat ya waktu sebelum pandemi. Karena kemudian hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah komitmen dalam menjaga kehidupan kita, bukan saja tetap kudus tapi tetap sehat. Itu teman-teman yang harus kita ketahui ya. Oke, ada lagi yang mau bagikan sesuatu di dapat apa hari ini? Bu Marta, wah mau bagikan apa Bu Marta? Bu Marta dapatnya banyak nih kayaknya. Ada yang mau dibagikan Bu Marta? Kayaknya lagi ada keperluan. Oke, tidak apa-apa. Tidak ada? Bu Enda, Bu Enggak, Marta? Pak, maaf. Oh, silakan. Enggak. Ya udah. Ini, iya, terima kasih. Jadi tadi satu telur itu cukup mengenyangkan ya, Pak? Satu telur mengenyangkan banget menurut saya sih. Berarti kemarin tuh saya sakit karena kebanyakan makan. Wah, sakit apa Bu? Enggak sih, saya agak meriang. Terus karena kemarin itu saya keluar kota, terus saya pikir kan makan pagi, oh sekalian kenyang sampai siang. Jadi ya Oh, itu mungkin dampaknya mungkin belum 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 selesai proses, terus numpuk lagi. Tapi udah oke Pak. oke. eh iya, cuman jadi semua ya itu Pak. Saya cuman tadi berpikir kenapa semua akarnya karena makan ya gitu loh Pak. Ya, bisa jadi ya. Terima Bu. kasih Pak. Terima kasih Bu Marta. Ya, jadi Iya hari Pak. ini kita mengetahui ya bahwa ternyata digerakkan untuk ngomong soal makan. Jadi sekarang terungkap ya, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ya, soal makan. Dan saya sering dengerin podcastnya Aderai. Aderai itu dulu ngomongnya nggak kayak gini sekarang. Dulu pas lagi ketemu sama saya di Jakarta ngomongnya tuh beda dengan hari ini. Hari ini sepertinya lebih ke budaya timur gitu. Lebih ke apa? Ke orang-orang yang menceritakan soal filosofi ketimuran. Kenapa? Ya karena ini rahasianya orang-orang di wilayah timur umurnya panjang-panjang. Saya tahu persis dia dulu makannya seperti bagaimana. Saya tahu persis karena dia pernah cerita gitu ya. Makan putih telur berkilo-kilo, sekali makan banyak, tiap makan 3 jam sekali. Itu saya dulu dengar seperti begitu. Tapi hari ini dia nggak kayak gitu. Pola hidupnya nggak kayak gitu, pola makannya nggak kayak gitu. Dan saya pikir orang sebesar begitu kok makannya dikit. Ternyata memang dikit makanya. Nggak usah banyak-banyak makanya. Tapi kok bisa badannya besar, bisa sehat dan bisa awet muda? Ya karena memang makannya yang diperlukan oleh badan aja. Itu teman-teman ya. Jadi kita mungkin berpikir, wah ini yang perlu makan lebih banyak karena untuk ini untuk itu. Ternyata itu mah hawa nafsu aja. Ternyata teman-teman bukan karena kitanya butuh lebih banyak makan untuk kemudian kita mesti keluar kota, untuk kita mesti bekerja. Ternyata enggak tuh. Berkaitan dengan hanya hawa nafsu aja sebetulnya. Dan kalaupun kita ingin makan enak gitu ya. Itu saya percaya itu ditanamkan oleh setiap hal-hal yang sempat kita lihat di misalnya di sosial media. Kita seringkali menyimpan itu dalam bentuk memori dalam pikiran kita. Selain di handphone kita sempat menyimpannya ya. Nanti kalau ke Bandung saya mau ke sini gitu ya. Nanti saya kalau ke Jakarta saya pengen ke sini makan di sini gitu. Itu menjadikan kita punya ikatan-ikatan tertentu kepada makanan-makanan yang kita makan. Termasuk makanan-makanan yang goreng-gorengannya terlalu banyak, kuahnya terlalu banyak, santannya terlalu banyak, ya apalagi kalau kemudian mengandung hal-hal yang kata Alkitab itu dilarang gitu loh. Jelas teman-teman? Masuk jadi soal makanan ya. Ingat ya ini bukan soal makanan, tapi tetap kita ngikutin tuntunan Tuhan.
Kalau sekarang kita mendengarkan tuntunan Tuhan untuk kita nggak usah makan gini, nggak usah makan gitu, turutin coba. Kalau sekarang kita dapatnya ya, saya kayaknya mesti ngikutin apa yang dibilang sama Pak Doni deh. Nah, ikutin. Karena saya percaya tuntunan Tuhan itu membuat kita hidup dalam kerajaan Allah senantiasa. Dan kerajaan Allah memang bukan soal makanan minuman, tapi soal damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus. Nah, ikuti kemudian apakah ada damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus untuk kita nggak usah makan ini, nggak usah makan itu. Coba lakukan. Saya percaya ada hal-hal yang akan dibukakan kalau kita menghilangkan makanan-makanan tertentu dalam hidup kita yang selama ini masih kita konsumsi. Kenapa bisa gitu, Pak? Ya karena ada kemudian yang hilang dalam diri kita berupa hawa nafsu tertentu. Dan Tuhan fokuskan kepada hal-hal yang lebih baik. Dan hal-hal yang hari ini mungkin belum dibukakan pada kita. Itu kuncinya. Ada yang mau bagikan sesuatu lagi? Bu Monika mungkin mau bagikan sesuatu, boleh? Dapat apa hari ini? Bu Monika rajin jumba nih. Wah, betul ya? Senam udah nggak lagi Pak, Loh, karena waktunya nggak sempet sekarang waduh. ada. Oke. Tapi pola makannya saya nggak sarapan, ikut kayak interfasting apa sih ya namanya? Intermittent fasting. Ya, jadi nggak sarapan, jadi makannya nanti biasanya saya jam 11 gitu. Jadi itu yang bikin meskipun saya nggak senam karena nggak ada waktu lagi Pak. Memang guru senam saya, ayo senam. Mungkin usia saya juga Jangan bilang udah usia, jangan. Gak boleh. kan itu Usia Pak. sama kiloan berat badan jangan dibilang-bilang. Kalau senam di tempat saya itu kan fit kencang gitu kan Pak. Yeah. Jadi kadang-kadang sebenarnya bisa saya ikuti. Cuma karena kadang-kadang ada pelayanan gitu, kunjungan, saya bagian kunjungan, jadi kadang-kadang nggak saya ikuti lagi, jadi saya cuma bayar tapi jarang ikut gitu, jadi wah sayang ya. Jadi udahlah bulan depan aja lah mulai lagi gitu Pak. Ya. Tapi kalau ininya dietnya, jadi saya 2 kali makan 1 hari sekarang. 2 kali, oh bagus, wow, good. Terakhir makan biasanya kalau nggak jam 4 sore sih atau jam 5 sore gitu. Oke. Gitu caranya, makanya udah 3 kilo ininya Pak. Ya, bagus. Ya, Pak. Tepuk tangan buat Bu Monika. Wah. Nah, mumpung lagi intermittent fasting kan berarti ada yang dihilangkan ya dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, dengan kita ngikutin intermittent fasting itu bagus. Saya sebetulnya bukan penganut orang yang sering intermittent fasting, cuman dalam keadaan ternyata saya tuh mengikuti pola itu. Tapi kan bukan saya maksain diri untuk ikutin intermittent fasting. Cuman karena keadaan saya ngikutin pola, kemudian saya baru makan jam 2 atau jam 3 gitu. Jadi secara nggak langsung saya ikut intermittent fasting. Tapi yang saya lakukan adalah gini, dalam kondisi lagi aktif dari bangunnya jam 5 sampai jam 2 baru makan itu tuh, dalam kondisi aktif seperti begitu kerja tuh maksimal ke jam segitu ya. Artinya apa yang Tuhan taruh dalam kondisi bahwa saya itu sedang mengalami aktivitas tapi belum makan. Ingat yang penting ini, jangan sampai nggak makan, mesti makan. Tapi makan hanya pada satu tingkat tertentu ketika memang kita membutuhkan makan. Bukan pengen makan ini kan ada kalanya sih kita tuh pengen makan tertentu karena ini untuk menyenangkan perut kita ya, pengen makan enak gitu ya. Nah, mulai beralih kepada kita tuh lagi butuh makan apa sebetulnya untuk tetap bugar dan tetap sehat dan tetap melanjutkan aktivitas tanpa ngantuk, tanpa lelah. Nah, oleh karena itu sepanjang saya menunggu makan itu atau menunggu ada istirahat waktu itu tuh, saya seringkali mengadakan satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Entah itu kalau kata Bu Yohana Soki, worship. Tapi saya melakukannya lebih sederhana. Apa sih yang Tuhan lagi ajari hari-hari ini saat-saat ini kepada saya?
Nah, bersyukur teman-teman kalau kemudian teman-teman dikasih tugas, ya, tugas di dalam gereja. Kenapa? Itu adalah modal awal untuk kita kemudian tetap berfokus kepada tugas-tugas itu dari Tuhan, bukan dari gembala ya, tapi dari Tuhan. Tapi yuk saya mau lebih lagi. Bukan cuma fokus untuk kemudian menunaikan tugas-tugas kewajiban sebagai seorang pengerja atau sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi lebih lagi, apa dampaknya buat saya pribadi tugas-tugas ini? Apa yang ngubahin saya? Dan apa yang saya bagikan buat orang-orang yang ketemu dengan saya berikutnya. Karena habis tugas beres, kita akan kemudian ada tugas-tugas berikutnya. Nah, jangan hanya menyelesaikan tugas-tugas itu sendiri, sampai dengan kemudian kita, tugas selesai, saya istirahat. Nah, ada kalanya kita jadinya orang yang lupa daratan ketika istirahat. Lupa bagaimana tugas itu sebenarnya mengubah kita. Yang saya sering temukan, kita sering kali tunaikan tugas, tapi ketika istirahat, kita kemudian jadi lupa daratan. Artinya kita merayakannya dengan makan yang kacau gitu ya, sampai dengan larut malam, ngemil snack dan sebagainya. Kita kemudian nonton Netflix karena kita butuh hiburan misalnya begitu ya. Nah, kita mesti tahu tugas-tugas itu untuk ngubahin kita sebetulnya, bukan untuk sembarangan untuk menggenapi keinginan Tuhan dan kemudian beres gitu ya. Enggak. Apa yang diubahkan? Apa yang sedang Tuhan ajarkan secara pribadi dan mendalam dalam diri kita, dan apa yang sedang ditanggalkan. Nah, dengan demikian kita sekarang mengerti setiap tugas-tugas itu semakin membuat kita serupa dengan Kristus sebetulnya. Nah, kalau kita kemudian nggak pernah dapat tugas, sekali lagi saya mau katakan, kuncinya adalah ini, sudahkah kita dituntun oleh tuntunan Tuhan? Karena sebetulnya yang menjadi soalnya adalah kita ini mendengarkan Tuhan apa tidak. Bukan cuma kita mendengarkan pengajaran saja, tapi nggak pernah diubahkan. Itu tandanya kita nggak mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan itu tandanya ada yang diubahkan, ada yang ditanggalkan, dan ada yang dihidupkan oleh Tuhan dalam diri kita. Dan teman-teman mesti tahu secara persis, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, apa yang ditanggalkan dan apa yang diubahkan dan apa yang kemudian dihidupkan oleh Tuhan dalam diri kita. Jelas teman-teman? Tepuk tangan semuanya. Oke, ada yang mau bagikan lagi sesuatu hari ini? Pak Doni, Ya, Bu Yunike, silakan. kalau vegetarian itu boleh enggak ya, Pak? Nggak ada masalah. Vegetarian? Saya cuma makan itu sehari 2 kali aja, Pak. Terus nggak mau makan daging. Nggak apa-apa, nggak salah juga. Menurut kesehatan bagus nggak ya, Pak? Bagus-bagus aja. Semua tipe-tipe diet saya pernah lakukan. Serius. Kecuali tipe diet yang makan daging aja tuh namanya apa ya? Ada yang tahu? Keto, keto diet ya. Nah, saya belum pernah lakukan itu. Makan daging terus enggak. Tapi saya pernah juga diet vegan, pernah. Pernah saya. Selama tahunan lagi. Jadi Ibu Yunike boleh lakukan itu. Enggak salah. Iya, Pak. Dari umur 40 saya udah makan begitu. Ya paling daging kalau setahun sekali gitu, kalau pas kedesak gitu kayak Natal gitu, Pak. Di Natal makan keluarga. kue ya? Hah? Kue enggak. Kebetulan aku enggak doyan kayak kue-kue gitu. Oh, Enggak doyan. Kayak keju-keju kan enggak, Pak? oh ya. Itu keju ya lumayan. Itu juga termasuk makanan yang ini, yang apa yang. Manis-manis enggak lagi saya, Pak. Oke. Nggak salah sih. Sebetulnya kalau diet-diet gitu nggak salah. Ayo, terusin, Ibu ya. Dan sekali lagi saya mau katakan ini. Apa yang sedang diubahkan Tuhan dan apa yang sedang dihilangkan oleh Tuhan dalam diri kita, kita mesti sadar. Kita lakukan itu. Itu untuk perubahan dan untuk kehidupan yang sedang Tuhan tanamkan sebetulnya. Jadi, apa namanya?
dasar dari apa yang kita perbuat hari-hari ini, ada nggak yang mengarah ke Kristusnya? Kehidupan yang digantikannya apa? Dan kehidupan yang dihidupannya apa? Gitu ya, teman-teman. Prinsipnya gitu. Itu Bu Yunika. Iya Pak Doni, makasih Pak Doni. Semangat. Buat tangan buat Bu Yunika. Oke, ada lagi mau bagikan sesuatu? Bu Emi mungkin, Bu Enda? Bu Made? Bu Made mungkin lagi dapat dulu ya. Bu Enda silakan. Kalau saya ya Pak Doni, Ya. masih makan kanan. Saya memang makan 2 kali sehari, tapi kalau sarapan pagi itu saya tidak sarapan, nanti jam 11 Ya. baru saya mulai sarapan. Hmm. Nah, tapi kalau soal kayak makan daging B2, kalau kita bilang B2 babi ya, dan itu RW anjing ya kalau di sini bilang. Oh itu saya tidak makan lagi. Hmm. Itu sudah lama sekali. Malahan saya rasa tubuh saya sehat. Puji Tuhan. Iya, saya rasanya itu tidak ada rasa kayak kepala sakit, berat-berat gitu kayak kepala ini, tidak ada. Meskipun saya diganggu ya kalau kadang-kala kalau di kantor itu, kita itu di Ambon nih biasanya di gereja kalau ini cari dananya itu makanannya itu. Oh. Iya, kita kalau di Ambonnya itu, dananya itu. Jadi setiap dana itu saya ambil, saya beli. Di kantor kalau teman-teman makan sampai puas-puas, saya lihat mereka makan aja, tapi sampai ditanya kenapa tidak mau makan, saya juga tidak bisa menerangkan karena mereka juga tidak mengerti. Iya. Tapi saya bilang ya untuk kesehatan saja, saya bilang gitu, untuk kesehatan saja. Tapi setelah kalau saya lihat mereka makan, nanti besoknya mengeluh, ini sakit lah, ini sakit lah itu, apalagi kalau B2 ya, Iya. kaget lah, apa sendi-sendi. Tapi saya bilang makanya kalau makan lihat-lihat, jangan sampai makannya itu dia juga bisa jadi racun. Betul. Saya bilang gitu, dia juga bisa jadi racun untuk tubuh kita. Makanya saya tidak pernah makan itu lagi makanan itu. Dari mulai saya baptis itu dan saya dapat itu langsung saya tidak. Sampai sekarang. Tidak pernah makan. Nah, akhirnya saya rasa tubuh saya sehat. Cuma saya tuh kalau saya kayaknya kurang kalau apa nih manis Pak, karena saya kan jarang ya tidak pernah tidak terlalu minum itu teh manis. Saya jarang sekali minum teh manis. Saya cuma minum itu air putih. Air putihnya yang banyak, air putih hangat. Air putih itu air putih susu ya? Air putih. Enggak, air putih aja. Air putih. bening berarti air bening. Air bening, iya. Itu saya minum itu air hangat aja. Nah, tapi kalau saya karena mungkin saya pernah saya rasa lemas karena saya tidak pernah minum itu air teh manis rasanya. Nah, lalu teman saya bilang gini, kamu itu tidak pernah minum teh manis, jadi seperti ini. Mungkin kerja kan terlalu banyak tuh Pak. Konsentrasinya kan tinggi tuh. Akhirnya saya pernah rasa lemas. Tapi tidak lemas sampai ini tidak sih. Cuma saya kayak stamina-nya, saya kayak malas untuk mau bergerak gitu. Nah, lalu saya diajarkan teman saya gini, sekali-sekali aja minum teh manis. Iya, jadi saya minum teh manis Pak. Cuma gulanya saya kadang ya saya pakai gula itu aja, gula biasa, gula putih itu gitu. Kadang-kadang. Iya. Tapi tenaga saya balik. Memang benar, saya rasanya gitu. Tenaga saya balik. Oh iya, berarti kalau saya rasanya sedikit kurang ini baru saya minum. Tapi kalau tidak itu. Yang penting saya jaga makannya. Iya, kayak snack itu saya kurang terlalu suka. Dulu boleh. Tapi kalau sekarang saya kayak tidak tahu ya, sudah belajar dari ini.
sejenis makanan apa yang saya mau makan itu mesti dilihat-lihat. Malahan makanan rumah saya lebih suka. Oke. Makanan rumahan. Iya. Teman. Kalau dengan teman-teman kita kegiatan-kegiatan banyak, itu kalau makan, saya makan tapi tidak berlebihan. Saya malahan bawa pulang aja, kasih anak-anak gitu, bawa pulang untuk anak-anak. Daripada saya yang makan, malahan saya lebih mencintai makanan rumah. Iya. Itu makanan rumah kan lebih sehat. Masak sendiri ya, masak sendiri ya berarti ya? Iya, masak sendiri. Makanan rumahnya itu lebih sehat. Meskipun kita makan daun singkong, semnya. Itu enak dong, daun Enak singkong banget. sama sambal kacang ya. Waduh, Iya, itu. enak itu. Cintanya itu Pak Doni, daripada cintanya kayak daging-daging. Kita puji Tuhan di sini ikannya banyak, jadi ya. Iya, ikannya gede-gede lagi enak. Daging tebal-tebal. Jadi ya kita lebih baik makan ikan, telur. Telur juga jarang, tidak terlalu banyak-banyak, tidak terlalu sampai setiap hari atau 1 bulan itu juga tidak terus sampai berapa kali itu aja, tidak terlalu. Tapi ikan ya, memang kita kalau tidak ada ikan, waduh bahaya. Itu harus ada ikan setiap hari. Terus Ikan apa, Bu? kita ya, Ikan laut. banyak di sini banyak. Kalau di sini kan banyak kita suka itu kalau orang bilang apa ya, orang Ambon bilang ikan jareng ya. Di sini daerah pantai, kita kan saya daerah pantai. Jadi itu cuma ke laut berapa meter sudah dapat, sudah bawa. Sudah kita sudah makan, malahan ikan-ikan itu yang lebih sehat. Ikan jaring tuh ikan apa Iya, ya? ikan jaring. Saya tidak tahu ya kalau dengan bahasa Indonesia bilang apa ya. Nanti saya tanya Pak Hendri deh. Pak Hendri kan orang Ambon. Terus saya Iya, tanya ikan itu. jaring. Baik. Enaknya itu ikan tatihu, anak itu sangat. Jadi puji Tuhan kita punya ikannya banyak, jadi kita sehatnya dengan itu. Ayam juga kurang Pak. Iya. Kita di sini kurang. Saya juga kurang suka makan ayam. Ayam ya kapan-kapan baru makan. Tapi makanan rumah lebih enaknya itu. Akhirnya rasanya tubuhnya memang sehat Pak. Betul. Iya, rasa kita tubuh sehat. Apalagi makanan yang mengandung haram itu kayak menurut kita ya, menurut saya ya. Mungkin saya sudah tidak makan itu lagi. Akhirnya tidak rasa sakit apapun. Tapi kalau saya lihat teman-teman makan, waduh, gitu. Waduh, mereka kan di sini tuh dananya terus-terus. Ini setiap hari hampir dana. Beli itu, aduh, makan itu terus hampir. Kayak gitu Pak Dok. Wow. Terima Ya. kasih Bu Enda. Tepuk tangan Bu Enda. Keren banget. Oke. Ya. Nah, kalau saya boleh kasih saran, kalau misalnya lagi ngedrop butuh gula, nah bisa dari fruktos ya. Fruktosa itu didapatkan, itu sumber gula juga, didapat dari buah-buahan. Nah, buah-buahan boleh alternatif untuk kemudian kalau lagi ngedrop, makan buah-buahan. Buah-buahan apa sih yang paling bagus? Yang serba beri-berian, strawberry, blueberry, blackberry ya. Itu paling bagus karena seratnya paling tinggi, manis banget tapi gulanya rendah. Insulin atau indeks glikemiknya rendah. Itu yang beri-berian. Nah, dari apa yang saya alami, saya memang lebih senang itu. Yang bukan berarti yang manis banget tuh berarti gulanya tinggi, bukan. Dari indeks glikemik didapatkan dari tabel, dari skema setiap per gram itu ada berapa gram gulanya. Nah, itu ada indeks glikemiknya. Yang paling rendah yang beri-berian. Beri strawberry, blackberry, blueberry itu silakan dimakan. Nah, kalau butuh ngemil, wah ini teman-teman ya. Oke, Tuhan berkati Bu itu sampai lupa. Oke, nah kalau pengen ngemil boleh teman-teman misalnya ngukus edamame ya atau kacang kacang hijau itu ya. Silakan dikukus dan kemudian dinikmati. Kalau misalnya pengen lebih murah lagi apa? Kacang tanah. Silakan dikukus ya, direbus. Itu sangat nikmat sekali dan itu kalau dikukus direbus itu 0 kalori sebetulnya. Ya, dimakan. Apalagi kalau kacang itu memang sangat bagus untuk menetralisir tingkat stres ya, itu pakai kacang bagus. Jadi ini yang pernah saya dapati, ilmu-ilmu ini dalam keolahragaan ini dipakai juga dalam kerohanian. Nah, saya membagikan
pada saat ini berdasarkan apa yang kita dapatkan tadi dalam pemuridan. Tuntunan Tuhan secara rohani juga ada lewat hal-hal yang jasmania dalam akal budi dan jiwa kita juga. Seolah-olah yang kita bilang pada sore hari ini berupa pola makan dan sebagainya, apakah itu hal yang rohani? Rohani banget, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita jangan cuma hal-hal yang rohani saja dibahas, tapi juga hal-hal yang jasmania, hal yang jiwa pun dibahas. Karena penting untuk stabil jiwa kita, untuk stabil dalam jiwa kita, untuk tetap mendapatkan hal-hal yang rohani. Kita dapat menerimanya dengan penuh. Saya mau bilang ini, kalau jiwa kita, apalagi tubuh kita bermasalah, hal-hal yang rohani sedahsyat apapun, nggak bisa kita dapatkan dengan penuh. Perlu ada sinergi dengan jasmaniah kita dan juga akal budi kita. Jadi saya bahas ini lebih mendalam pada sore hari ini agar kita bisa mengerti. Untuk kita bisa mendapatkan hal-hal yang rohani lebih dalam, lebih jauh, lebih luas, kita mesti sehat juga secara jasmani dan secara jiwa. Tepuk tangan semangatnya. Nah, sebagai orang-orang yang roh ya, mungkin kita berpikir, yang begini dibagikan malas gitu ya. Saya dulu berpikir gitu juga, teman. Tapi setelah kemudian hal-hal jasmaniah ini diatur demikian rupa, hal-hal rohani bisa lebih mendapatkan lebih pendalamannya ada. Prakteknya kepada orang-orang lebih kena, lebih dalam. Kenapa? Karena kita bisa mengerti apa yang menjadi hal-hal yang orang-orang terikat di dalam hal-hal yang jasmani itu sendiri. Kalau kita nggak ngalamin lebih dulu, kita nggak bisa memberkati orang-orang lebih banyak, lebih dalam, lebih apa namanya, Kristusnya yang dalam diri kita lebih menjamah mereka dibanding kita. Nah ini kuncinya teman, ya, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang jiwa dibagikan dalam hal-hal yang rohani. Setuju ya? Kita hari ini kita ditegur oleh makanan-makanan yang kita makan, ditegur, dan kita juga dibangun agar kita menjadi imamat rajani yang bisa lebih lama melayani Tuhan di muka bumi ini. Itu tujuan Tuhan membagikan tema pada hari ini dalam kaitan kita dengar Tuhan, dengar tuntunan Tuhan. Apakah kita juga mendengar tuntunan Tuhan lewat makanan, dan apakah juga kita mengerti tuntunan Tuhan itu untuk mengubahin kita dan untuk menghidupkan karakter dan tabiat Kristus yang ada dalam tubuh jasmani kita. Oke, itu tujuannya. Sampai sini teman-teman mengerti ya apa yang dibahas? Semoga tidak salah nangkep. Wah, Pak Doni ngomongin soal makan bosan Biasanya yang kemudian bosan di dalamnya kita mempunyai satu ikatan yang sukar dilepaskan di dalam semuanya itu, teman-teman. Nah, kalau hari ini kita diberkati oleh kesaksian-kesaksian teman-teman, maka mulai besok ya, malam ini mungkin ada yang mau ngemil malam ini, silahkanlah. Gitu. Tapi yang terakhir kali mungkin besok kita mulai diubahkan dalam pola makan. Yuk ikutin apa yang seharusnya kita dapatkan tuntunan Tuhan pada hari ini dan lakukan sebisa mungkin secepatnya untuk kita beroleh manfaat dan memperoleh khasiatnya ketika kita nurutin tuntunan Tuhan lewat makanan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Di hari yang masa akan datang, Tuhan akan berikan pada kita pendalaman dan anugerahnya lebih dan lebih dalam lagi. Oke, ada lagi mau bagikan sesuatu sebagai penutup? Silakan yang belum nih, Ibu Madi, Ibu Emi, Ibu Itun. Ibu itu mau bagikan sesuatu, baru masuk Pak. Gak apa-apa, Ibu itu mau bagikan apa dari apa yang Ibu dengar barusan? Silakan. Atau dari Ibu Madi, dari Ibu siapa? Ibu Emi? Saya, Pak. Oh boleh, Bu Emi, silakan. Ini mau minta didoakan, Pak. Karena mungkin pola makan yang salah ya kemarinnya. Ya. Karena 2 minggu yang lalu itu neighbor sebelah itu kena semprot fogging. Oh. Karena kena denggi. DB. Jadi kami itu sekeluarga itu
saya anak-anak itu saya ajarin makan pucuk pepaya supaya mereka jangan ini kan jangan rentan diserang oleh penyakit denggi ini kan, yang denggi berdarah itu kan. Nah jadi kemarin itu 1 minggu yang lalu itu saya paksa anak-anak dan saya sendiri untuk makan itu pucuk pepaya karena itu kan anti malaria dan demam denggi itu di sini. Ya, itu obatnya. Nah, jadi tapi kami itu enggak doyan makan ini pedas. Ya, pahit, tapi doyannya makan pedas. Jadi saya campur dengan ini chili, tumbuk dengan chili, kemudian goreng seperti itu. Apa ya namanya? Sayur yang bergoreng lah gitu dengan chili. Nah, jadi kemudian 1 minggu makan seperti itu kan, saya itu jadinya sakit. Karena memang ada case sebelumnya ada gastrik. Nah, balik lagi. Ya, balik lagi. Sudah lama sembuh, tapi kemudian kemarin itu datang lagi gitu. Nah, itu mau didoain, Pak. Karena itunya lagi kambuh lagi gitu. Ya. Oke. Saya mau kasih penjelasan dulu ya secara medis. Asam lambung itu muncul karena yang pertama dari pola hidup yang salah ya. Misalnya habis makan tidur dan kemudian jadinya si lambungnya ketika habis mencerna makan balik lagi tuh dan nggak bisa balik lagi ke lambung dibuang, jadi gasnya naik ke tenggorokan dan kemudian jadinya ada satu perubahan dalam ususnya, jadinya GERD. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama pola makan mesti dibetulin. Dan yang kedua, ini yang sering kali terjadi, munculnya asam lambung dari stres, dari pikiran. Oke. Pikiran seperti apa yang bikin stres? Oh, banyak pikiran-pikiran yang membuat kita semakin tertekan diantaranya dalam berbagai macam ketakutan, kecemasan, atau bahkan kekhawatiran. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya. Maaf ya Pak ya. Gini, seperti bukan gastrik ya, itu sepertinya seperti apa ya namanya itu usus, sepertinya usus itu perih gitu. Seperti luka di dalam usus itu. Oh. Itu dari makan atau dari gimana? Iya, dari makan itu yang deras itu kan chili itu. Nah, tapi iya, kalau itu itu tidak ada. ya. Itu dari jauh-jauh hari saya udah mengurangin jauh loh. Dari jauh-jauh hari saya pernah tahun berapa ya? 2004, 2005. Gara-gara makan pedas pada saat perut kosong, saya waktu itu masih ada mama saya. Saya waktu itu nggak bisa jalan, merangkak pun ke kamar pun merangkak. Jadi waktu itu akhirnya saya dikompres sama botol diisi sama diisi sama air panas, dikompres dan kemudian baru bisa keluar tuh anginnya. Jadi teman-teman yang sering makan pedas hati-hati ya. Mulai dipertanyakan lagi nih, perlu nggak saya makan pedas? Saya lebih baik menghimbau mulai dari sekarang, kurangin makan pedas. Karena memang ada beberapa kisah-kisah teman-teman yang baru mengalami kelepasan, tapi masuk lagi kepada pola yang awal, pola semula yang salah, makan pedasnya tetap dipertahankan. Suatu kali udah mengalami kelepasan, tapi makan pedasnya udah diperingatkan, jangan lagi makan pedas. Meninggal, teman-teman. Teman-teman kalau makan sesuatu yang berlebihan, ya itu ternyata memang ada dampak, termasuk makan pedas. Selalu ada dampak. Jadi, ya, gimana Bu Emi?
Iya, gitu. Sakitnya yang seperti itu. Seperti yang nggak bisa bangun itu kan karena perihnya usus itu. Ya, Nah, gitu. ya. Jadi ini masalah pola hidup ya. Sekali lagi ini pola makan, pola Ya, hidup yang mesti dibereskan. Nah, nanti kita doa sama-sama ya. Setelah doa sama-sama itu, ingat ini kan secara rohani ini yang kita lakukan. Secara jasmaniah dan akal budinya atau jiwanya, kita tetap mesti melakukan gitu loh. Jangan sampai secara hal ironi kita udah tangking semua dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ya enggak juga. Kita mesti juga berupaya secara jasmaniah dan secara akal budi kita melakukan hal-hal yang sehat. Ya teman-teman Ibu sekalian, ini kita udah sama-sama. Karena dari setiap apapun yang kita lakukan secara jasmania ini, kita mesti tahu tuntunan Tuhan itu dalam hal apa? Dalam hal adanya penanggalan tabiat, karakter, dan kebiasaan yang lama dan menghidupkan apa yang baru yang dari Tuhan. Ya jelas ya. Ini patokannya, mesti ada. Jadi bukan cuma diet, bukan cuma apa lagi tadi yang tadi kata Bu Monica, intermittent fasting gitu ya, bukan cuma itu. Tapi lebih dari itu, kita mengerti apa yang sedang Tuhan angkat dari diri kita dan apa yang sedang Tuhan hidupkan dalam kehidupan kita. Oke? Kalau begitu kita masuk ke dalam eh, berdoa. Kita tutup hari ini FFG. Terima kasih sudah hadir teman-teman untuk hidup yang baru dan untuk kebiasaan yang baru. Pada sore hari ini mari kita berdoa, mari kita bersatu hati dipimpin oleh Tuhan dan perkataannya untuk masuk ke dalam hidup yang baru, dan apa yang ditanggalkan kita mesti mengerti, dan apa yang dihidupkan kita mesti tahu juga. Yuk kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dituntun oleh-Mu untuk masuk ke dalam kehidupan dan hidup yang kekal. Kami percaya Engkau nuntun kami, Engkau yang memperkenalkan kami pada Bapa Surgawi, dan oleh tuntunan-Mu itu, dan karena kami percaya pada Bapa Surgawi juga, kami hidup dalam kerajaan Allah. Dan kami tidak dihukum lagi oleh dosa, oleh perbuatan-perbuatan kedagingan, dan oleh pikiran-pikiran kedagingan. Bahkan hawa nafsu pun kami sekarang minta Kau tanggalkan sepenuhnya, termasuk dalam pola makan, pola kehidupan kami yang salah. Dan mari Roh Kudus, Engkau yang paling mengerti betul apa yang perlu kami sesuaikan dengan kehidupan Kristus yang telah ada dalam diri kami. Dalam pola makan, dalam pola kehidupan. Apapun pola diet yang kami lakukan, Engkau yang atur Roh Kudus. Dan apapun yang sedang kami hidupi, Engkau yang atur apa yang ditanggalkan dan apa yang mesti masuk dalam tubuh kami semua. Makanan, jenis apa yang perlu masuk, makanan seperti apa yang perlu masuk, dan apa yang dilarang, apa yang nggak boleh masuk. Engkau sendiri yang menetapkannya dalam diri kami semua. Dan Roh Kudus silakan Kau juga atur pola makan kami, jam-jam kami makan, dan segala macam tindakan-tindakan ini. Buat kami mengertinya. Kalau ada yang dihilangkan, buat kami mengertinya. Dan kalau kemudian dihidupkan oleh Kristus dalam hal apapun, tabiat, karakter, pola pikir, Engkau juga yang mengaturnya demikian rupa agar kami sekarang dibangun oleh Kristus. Mari Roh Kudus, Engkau juga yang kemudian mengangkat segala sakit penyakit, kelemahan tubuh yang ada dalam diri kami ketika kami mulai melaksanakan pola hidup yang baru ini. Dan kami tahu, kami sedang diatur demikian lupa oleh kerajaan Allah untuk kami menjadi imamat yang rajani dan melayani Tuhan sampai dengan kesudahannya. Dan kami tetap bugar, tetap sehat, tanpa mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, karena kami tahu kami dituntun oleh Tuhan yang hidup. Tuhan yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan. Dan mari Roh Kudus buat kami mengalami juga istirahat penuh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apa yang telah Tuhan sediakan, kami menikmatinya. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau yang kami percayai, karena kami tahu kami mendengar Kau juga, dan kami hidup berdamai dengan Kau. Berkati melimpah kami semua pada saat ini. Pada saat ini juga segala macam kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan bahkan tabiat-tabiat yang lama ini yang hidup sekarang. Mulai sekarang Bapak Surgawi, Engkau gambarkan itu luruh dalam kehidupan kami. Itu terlepas dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami digantikan oleh hidup Kristus yang penuh. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati melimpah setiap anak-anakmu pada saat ini.
dengan setiap hal-hal yang baru yang dari sorga, yang dari Engkau sendiri Bapa. Karena kami tahu, kami dihidupkan kembali oleh kehidupan secara natural. Kami anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita berfoto lagi yang terakhir, teman-teman, di sesi akhir FFG pada sore hari ini. Wah, mudah-mudahan, di Medan masih terang ya? Wow. Beda Terang, awan. Hah? Terang Beda, masih. beda awan kayaknya. Ini mau udah gelap di sini. Timur, Pak, timur. Mana timur Medan Utara itu. Oke, satu Bu Enda, Bu Yohana mau difoto kah? Oke, Selamat ulang tahun, Bu Emi. 2, 3. Sehat selalu semuanya, senyum yang terbaik buat teman-teman yang lain. 1, 2, 3. Sehat selalu, Tuhan berkati, sampai jumpa di hari Sabtu. Happy birthday Bu Emi. Happy birthday, Bemi. Sehat selalu, Tuhan berkati. Selamat anak-anak. Bu MI. Kata dulu ibuku. Bye-bye.